kabar? Wih, udah 8 besar nih, tinggal beberapa jam lagi. Dimulai dari Brazil versus Kroasia. Pastinya hari ini Intan juga ditemenin sama kapal api Special Mix gula aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Abis kemarin kapal api Special Mix gula aren bagi-bagi, ternyata antusiasnya tinggi banget nih. Nah, buat yang gak kebagian, bisa dapetin di kapal api store di Tokopedia dengan harga spesial. Cuma Rp9.999 aja loh, buruan yuk. Nah, Jemret Tim, udah patut diapresiasi nih ya perjalanan seluruh tim sejauh ini. Sekaligus mereka membangun timnasnya masing-masing ke depan. Ini sih PR semua negara ya. Ini juga nih yang dilakuin sama Spanyol. Aduh, agak kaget ya Intan nih. Karena Luis Enrique akhirnya dilengserin pasca tersingkirnya Spanyol. Enrique langsung digantiin Luis de la Fuente. Sama-sama Luis nih ya. Fuente ini pelatih timnas junior Spanyol. Nama Fuente naik sejam setelah Enrique out. Semacam udah punya planning nih RFIF. Setuju nggak setuju Spanyol harus bebenah nih. Karena udah ada Piala Eropa dan lain-lain yang nunggu perbaikan timnasnya juga. Setuju nggak nih Panji dan para pandit? Tapi kayaknya ya mereka mau fokus preview buat yang udah lolos aja ya. Nanti malam udah ada 2 pertandingan nih. Pertama ada Kroasia lawan Brazil dan lanjut ke Argentina lawan Belanda. Silakan deh Panji. Yes, Intan, gue juga rada kaget sih Luis Enrique ternyata tiba-tiba mundur. Karena kan di show-show sebelumnya gue nanya beberapa pandit katanya Enrique kemungkinan masih akan tetap stay kan. Ternyata di akhirnya tahu diri ya karena nggak bagus-bagus banget ternyata Spanyol di bawah dia. Dan hari ini kita balik lagi DPI Spesial Hajatan Bola Dunia bersama kopi kapal api spesialis gula aren dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Dan hari ini gue bareng sama kakak beradik lagi, kembar Siam yang sudah dipisah ya, udah diguntingin sekarang jadi misah. Ada Mas Hari dan juga Firzi. Lu juga ada 2. Siapa? Oh iya benar. Halo kemarin gua. Thank you ada nonton sana. Ini udah masuk 8 besar. Visi soalnya agak kecil tapi katanya coba. Suaranya kenapa? Halo? Nah, udah agak corongnya agak dikemulutin aja. Corongnya. Maksudnya tadi kayak ketutupan Gini. kerah. Nah, Agak gitu. dikemulutin. Apa Agak juga tuh? Dikemulutin. Gimana? Kalau bisa digigit aja. Diarahin ke mulut. Ke mulut. Ini enggak. Gitu udah Sudah aman-aman. belum? Yes, hari ini sudah masuk 8 besar. Malam nanti akan ada 2 pertandingan termasuk nanti ada live reaction ya di DPI. Jam berapa nanti? Jam 10 ya? 10. Jam 10 sama siapa aja? Mas Aryo, Aldi, dan juga nanti tebak-tebakan. Nanti ada juga Firzi, tapi di TV yang itu ya. Ramai juga. Ada juga Panji di sana. Ya, ada Panji juga di sana. Ntar kita telepon-teleponan. Ya, kita ngomongin nanti ada Brazil lawan Kroasia. Ini banyak yang sedikit banyak meremehkan lawan dari Brazil yaitu Kroasia yang memang bagaimana di performanya dari fase grup 16 besar Brazil tampak mengerikan sementara Kroasia mainnya kayak udah kehabisan bensin, kehabisan sumber daya manusia, bahkan Modric pun mana sempat diganti pada sisi diganti mungkin juga karena faktor penyegaran untuk menuju lawan Brazil. Menurut kalian apa yang bisa dilakukan sama Kroasia untuk bisa menghadapi Brazil nanti? Apakah mereka bermain defense atau siapa sama si Zlatko Dalic? Zlatko Dalic. Diajakin tebak-tebakan gue siapa nama pelatihnya. Gila loh, host impian. Zlatko Dalic ya. Bos impian Jaya Ancol. Lo sebut iklan lagi mas, jangan sebut merek, ada merek gini. Iya. Kan beda. tetap lanjut. Iya lanjut. Benar ya Mas Aryo nih. Iya jangan lanjut. Ya, Dalic Kroasia emang beda jauh ya sama Brazil dari gede negaranya pun, dari kekuatannya pun. Kroasia hanya 4 juta orang itu kurang lebih kayak Depok sama Bekasi kalau digabung. Jadi timnas Depok Bekasi digabung tuh Kroasia. Oh gitu. Jumlah penduduknya sama. Bukan pemain bolanya ya. Bukan pemain bolanya. Tapi tentu tingkat saja damage-nya bukan. bisa sebesar Indonesia ya. Walaupun kalau Depok. Enggak, itu bercanda ya. Tingkat viralnya bagusan Depok tadi. Iya. Depok lebih viral. Iya benar. Pohon dikasih barcode. Pohon dikasih barcode. Iya dan pokoknya SD ada trotoar di depannya. Aduh. Udah. iya di Kroasia kayak nggak ada ya Nggak kayak ada, gitu ya. nggak ada. Dan tapi mereka di Piala Dunia keren sih, kayak mereka baru kalah sekali dalam 11 laga terakhir. Walaupun emang di turnamen ini mereka 2 kali gagal nyetak gol ya, 2 kali 0-0 ya Mas ya. Dan mereka emang angkatan 2018 juga udah beberapa udah absen, beberapa udah ya regenerasi lah.
Gvardiol dan Sosa datang, ada itu adalah Mayer dan kemarin ya. anggota under 20 tim mereka juga bagus. Tapi kalau emang kita lihat bagaimana ya kita lagi lihat head to headnya ya, kayaknya udah 4 kali ya ketemu nggak pernah menang. Ya, kalau Nggak di pernah Piala Dunia menang. memang baru Kalau di 2. Piala Dunia baru 2 ya. Dua-duanya menang Brasil, 1-0 2006, 3-1 2014. Ya dan itu emang juga 98? handicap. Udah jauh lagi. Nah, Bukannya ketemu 98. Oh itu Prancis sama Kroasia Prancis, ya. Kroasia, 98. iya. Ya lanjut. Tapi Kroasia adalah salah satu dari sedikit negara yang dalam 20 tahun terakhir dapat medali Piala Dunia. Itu tadi satu sekali di 98 medali perunggu dan juga di 2018 perak. Jadi memang mereka a force lah yang harus ditakutkan juga sebenarnya di level ini. Walaupun kita lihat itu tadi permainan mereka masih standar, permainan mereka belum maksimal. Itu juga mungkin berhubungan dengan mereka lagi berganti generasi ya, dan mereka stok pemainnya kan nggak terlalu banyak. Walaupun itu tadi beberapa pemain U20 mereka juga bagus. Jadi menurut gua walaupun kelihatannya jauh, tapi mereka seharusnya bisa memberi perlawanan sengit sih ke Brazil. Berarti secara cocokologi, urgensi ketika Inggris dari semifinal Ya. terus ke finalis, banyak yang bilang urgensinya sekarang juara. Kroasia kemarin berapa perunggu? Iya. Finalis. Betul. Sekarang berarti harusnya urgensinya juara. Tapi kalau melihat kan jaraknya jauh. Jauh iya. Nggak 2 turnamen Jarak beruntun. 20 tahun. Kalau Inggris kan 2 turnamen beruntun. ya, tapi kalau kita ngomongin menurut kalian 90 menit atau memaksakan sampai extra time lebih menguntungkan dari Kroasia? Menurut Mas Aryo? Extra time lebih menguntungkan Kroasia. Walaupun dia juga secara kedalaman jelek ya. Ya, cuma kan tadi mereka buktikan pemain baru menarik semua pilar ke Modric, Perisic, Brozovic enggak, Kovacic sama si Kramaric. Dikeluarin mereka ganti pemain baru, pemain-pemain yang dipercaya untuk ngambil tendangan penalti. Ternyata mereka delivered, emang luar biasa. Selain kipernya bagus, nendangnya juga bagus. Artinya kan mereka siap juga untuk menghadapi ini, dan ya tim-tim Eropa Timur kan emang kuat ya dalam adu penalti. Spartan selalu bermain, dan gue mengkhawatirkan Brasil karena mungkin dia kalau kita mundur ke belakang, kemenangan dia memang banyak banget ya. Dari terakhir dia kalah dari Belgia di perempat final ya, di Piala Dunia terakhir. Perempat final apa 16 besar? Pokoknya kalah sama Belgia. Di situ mereka cuma kalah 3 kali. Uji coba lawan Peru, final Copa America lawan Argentina, dan kemarin lawan Kamerun. Tiga-tiganya itu mereka kalah dengan skor 0-1. Ini yang menjadi masalah bagi Brasil. Ketika mereka kebobolan, mereka sulit untuk bisa bangun. Mereka sulit kalau lawannya bisa maintain the lead ya. Kalau kayak gitu mereka selalu sulit untuk bisa bangkit. Belum pernah ya di ajang kali ini, pernah nggak dia kebobolan lebih dulu? Gue lupa deh. Enggak ya? 0-0 ya. Oh iya. Iya, mereka selalu unggul. Dan mereka kalau unggul, Kamerun kalah. sama Kamerun, mereka kalah sama Kamerun. Kalau ketinggalan 1-0, itu menjadi masalah bagi Brasil. Itu juga menjadi concern dari pewarta yang orang-orang Brazil yang ditanya tentang masalah Brazil. Ketika mereka langsung bisa step up their game, terus bisa unggul, udah. Bentar, pewarta tuh apa ya, Mas? Pewarta ini Jadul banget. Jurnalis. Itu. Terlalu mainstream kan jurnalis enggak ya? Ya wartawan-wartawan sana lah. Mereka ditanya, mereka mengungkapkan gimana concern mereka terhadap Brasil, yaitu ketika mereka nanti misalnya nggak bisa nyetak gol dan Kroasia punya kans untuk melakukan itu. Kroasia itu kan sulit juga untuk ditembus ya. Gawangnya sulit ditembus, Jepang membuktikan itu sulit juga ditembus. Belgia juga nggak bisa ngegolin ke mereka. Walaupun mereka nggak bisa ngegolin, tapi lawannya kan juga nggak bisa ngegolin. Kan? Ya Kanada doang yang ngebobolin sekali, tapi mereka bobol dengan 4 gol. Mungkin yang menjadi concern bagi Brasil adalah itu. Dan Kroasia punya kemampuan untuk memaksa Brasil tampil sulit ya, untuk bisa mengembangkan permainan. Ya cuman ya balik lagi, kalau Brasil find their rhythm dari awal, habis Kroasia dari awal. Tapi kalau nggak bisa ngegolin sampai periode yang cukup lama, ya gue ngelihatnya Kroasia justru punya peluang di situ. Ya, kalau ngomongin dari Kroasia kan dia punya gelandang-gelandang yang mungkin secara jumlah dan juga pengalaman lebih bagus daripada Brazil, karena Brazil kan lebih banyak striker dan gelandangnya mungkin hanya Paqueta dan juga Casemiro kalau nanti emang passing kayak gini nih. Secara kekuatan di tengah berarti akan menjadi kekuatan Kroasia berarti ya? Iya, kalau dibilang memang dari tim yang disusun Zlatko Dalic dari media-media Kroasia bilang emang 3 itu udah fix banget deh sih. Kovacic, Brozovic, Modric. Udah pasti dengan Brozovic yang di pertandingan kemarin melawan Jepang dia berlari 16,7 kilo, itu merupakan rekor Piala Dunia yang baru, mengalahkan rekornya dia sendiri yang dia catetin lawan Inggris pada 2018.
Dan sebenarnya kalau lihat formasi ini Kroasia masalah utamanya adalah menyediakan amunisi bagi Kramaric ya di depan ya. Terutama Vlasic nanti akan main kabarnya di sisi kanan, Kramaric taruh di tengah. Vlasic belum main ya kemarin. Iya, dia kemarin main tapi ada pertimbangan sebenarnya untuk main 3-5-2 untuk counter overload di lini tengahnya Brazil di mid blocknya. Tapi Dalic kabarnya masih mikir-mikir soal itu, iya enggak, masih belum tahu. Tapi kemungkinan besar dalam pertandingan ini ya masih di formasi 4-3-3 ini, dan Dalic bilang Brazil is beatable. Karena si Dalic dan Kroasia pernah meredam Messi tahun 2018 di fase grup. Oh iya. Di fase Menang grup malah mereka 3-0. menang kan, iya. Dan ketika itu ditanya lagi kan, tapi kan lu 2018 bisa nih menang lawan Messi, bisa nggak sekarang Neymar, Vini lu redam? Ya itu bisa aja, Brazil is beatable. Tapi kita harus ingat 2018 itu fase grup. Kalau sekarang ini adalah babak knockout, Brazil pasti ngeluarin yang lebih dari yang biasa mereka kalau di fase grup. Itu sih kekhawatirannya. Tapi formasi yang ada kayaknya ya lini tengah itu bakal jadi where the battle is kalau menurut gue sih, di mana pertempuran itu nanti akan ditentukan. Oke. Mas, ini kan kalau kita ngeliat bagaimana Kroasia juga masih punya counter-counter cepat ya dari Perisic, juga Kramaric, bahkan Kovacic sama Modric pun masih punya juga speed yang juga cukup kencang untuk counter. Sementara kita tahu Brazil yang sekarang walaupun defense-nya kuat, tapi belum ketemu nih lawan yang bisa mengekspos jumlah pemain karena pemainnya nyerang semua kan. Ini belum ketahuan nih apakah weakness yang dimiliki sama Brazil ketika mereka memang baru kelihatan nih weakness-nya ada nggak sih menurut lu dengan jumlah pemain menyerang lebih banyak, 4 orang striker, kemudian hanya meninggalkan Paqueta pun juga karakternya lebih menyerang dibandingkan Casemiro kan. Ini artinya bisa nggak sih sebenarnya ada jadi kelemahan buat Brazil menghadapi ini? Kalau kita ngeliat lawan Kamerun ya, walaupun komposisinya beda banget ya. Iya, Mereka kayak udah ngelepas game ya. itu, cuman dari situ pun kan mereka juga tetap tampil mau ngotot juga Brasilnya kan, walaupun materinya memang kalah kelas. Itu kelihatan banget beberapa lubang-lubang Brasil, terutama ketika bola-bola itu dilempar ke belakang ya, Ji. Oke, behind Behind the defenders. Itu berapa kali kesempatan Kamerun datang dari situ, dan itu bisa dilakukan oleh Perisic, punya kemampuan untuk melakukan itu. Ini pemain kita sudah sebut berapa kali ya, udah nyiptain 10 gol di Piala Dunia, di turnamen besar dia udah ncetak 10 gol, udah nyetak 6 gol. Melewatin rekornya Suker juga di Piala Dunia. Itu kan pemain emang spesial banget ya. Udah usia segitu tapi kemampuan untuk larinya masih kenceng, kemampuan untuk manfaatin duel dia bersama back juga bagus, kemampuan dia untuk nembak juga bagus. Keputusan dia dalam menembak. Jadi gue rasa Brasil akan punya masalah di sisi itu. Ketika mereka naik ke atas, bola-bola yang dilempar ke belakang, dan kita tahu Kovacic bisa melakukan itu, Brozovic juga, Modric apalagi bisa ngelemparin bola-bola jauh ke belakang yang akan dimanfaatin oleh Kroasia ya. Itu gue rasa itu yang menjadi lubang besar yang dimiliki oleh Brasil. Yang untungnya sih bagi Brazil ya. Sebenarnya kan karena mereka pertandingan terakhir kan lawan Kamerun, mereka nggak nurunin pemain utama. Pertandingan lawan Korea Selatan mereka juga udah bisa main gigi 2, ya, mungkin setelah 45 menit 60 menit gitu. Jadi mereka akan fresh banget dibandingkan dengan Kroasia yang main sampai extra time. Itu sih pasti juga akan berpengaruh tuh, apalagi energi yang dipunyai Modric udah beda dengan energi Modric yang dipunyain sekarang. Itu kan pasti akan berpengaruh juga. Brozovic dan Perisic terutama pemain-pemain senior mereka udah 4 tahun lebih tua lah dari ketika 2018 ketika mereka dalam perjalanan knockout kan extra time terus. Jadi harus hati-hati di situ sekarang. Kalau sampai masuk ke extra time lagi pasti Brazil jauh lebih kuat. Tapi menurut gua sih Brazil bisa nyelesain ini full time sih. Full time. Ini yakin banget berarti ya Virzi full time kalau lawan Kroasia. Tapi melihat bagaimana duel ada mantan rekannya di Real Madrid, Modric vs Casemiro, menurut kalian siapa yang punya peran akan lebih besar so far dari turnamen ini dan juga di laga nanti? Ya, Vini kan bilang ya, Casemiro lu kan tahu nih Modric, itulah tekan dikit, dikondisikan lah. Dikondisikan. Jadi pemain MU dia sekarang. Udah lemah. udah ya nurun ya, bukan MU-nya yang naik ya. Tapi kita lihat sih emang Modric itu tadi walaupun dia masih jadi jenderal di tengah dengan kemampuan dia, dengan kayaknya ya passing semua bola juga masih lewat dia. Dia yang defense juga, dia nyerang juga mulai. Betul. Tapi kan ya bensinnya pasti nggak sedalam yang dulu. Kalau misalnya di Piala Dunia dulu dia 2018 ketika dia jadi MVP dia menit 117 masih bisa lari ngejar bola sampai ke tiang corner. Sekarang mungkin tiang corner lawan ya, mungkin sekarang udah nggak seperti itu lagi. Jadi memang energi itu yang harus masih nyampe tapi jalan. Nyampe tapi lari. tapi naik Gojek. Kalau Casemiro Mas, lu melihat sekarang perannya di Brazil kan
nggak cuman defense, tapi dia juga kadang-kadang juga bantu nyerang juga. Karena kan Ntar lawan Kroasia dia akan lebih banyak stay, atau menurut lo dia juga lebih banyak leluasa untuk bisa nyerang juga? Kayaknya dengan kombinasi di tengahnya Kroasia ya, maksudnya ada Kovacic sama Modric, sama Brozo, gue rasa ya dia akan lebih banyak defense menurut gue ya, karena kan tekanan dari Kroasia juga cukup Tapi gede, Marcelo Silva-nya naik ke depan. Ya, waktu lawan Korea kan ada di depan juga, gila kali ini orangnya. terutama kan karena fight itu kan ada di tengah kan, lebih ada di tengah, makanya keterlibatan Casemiro justru akan lebih banyak ada di tengah untuk bisa nge-shield bola-bola yang masuk ke wilayah pertahanan, karena ya Kroasia kita tahu lah umpan-umpan terobosannya kan bahaya juga ya untuk bisa masuk ya, walaupun finishingnya nggak bagus, berapa kali Petkovic, Kramaric dapat kesempatan tapi nggak bisa manfaatin. Cuman bola-bola itu datang ke mereka dengan aliran yang cukup sering. Jadi gue rasa Casemiro PR-nya yang lebih besar di pertandingan kali ini adalah lebih di lini tengah. Oke, berarti line up terbaiknya Brazil adalah seperti lawan Korea kemarin, atau menurut kalian akan ada perubahan untuk menyimbangi di lini tengah? Karena kan kemarin yang tadi gue sebut ada 4 striker, ada Neymar ditaruh di belakang 3 striker, menyisakan 2 Paqueta dan juga Casemiro, termasuk juga apakah fullbacknya ini yang terbaik dengan Militao dan juga Danilo? Masih ini sih kalau menurut gue. Iya pasti ini sih, apalagi Neymar lagi ngejar jumlah golnya Pele kan, dia hanya terpaut 2 lagi. Richarlison lagi keren banget, dia berapa 6 gol dari 9 pertandingan terakhir, 10 gol dari 9 penampilan terakhir bahkan bagi Brazil. Mereka semua punya motivasi masing-masing untuk terus tancap gas dan terus mendobrak pertahanannya Kroasia, walaupun kita lihat Gvardiol bagus tapi Lovren gitu, maksud gue ini ada titik yang bisa dimentahkan, walaupun kemarin Juranovic bilang dia yakin dan pede bisa mencegah pergerakan Vini Junior, pemain yang paling banyak menggiring bola di turnamen ini 11 kali dan menciptakan chance setelah menggiring bola. Jadi ancaman utama datang dari kiri, walaupun kita lihat Rafinha belum golin lawan Korsel, tapi dia create 6 chances ya. Benar. Tapi kan lu fans Barcelona, tahu bagaimana Rafinha musim ini di Barcelona, dengan sekarang dia bermain di timnas, apa iya dia paling bagus dibandingkan pesaing-pesaingnya? Let's say Rodrigo, Anthony yang lagi sempat gejala flu datang, siapa? Martinelli nggak mungkin di kanan sih ya. Apakah dia lebih baik kalau chances yang di-create sebanyak ketika lawan Korea, lo layak pakai Rafinha gitu kan. Dia kan emang masalahnya di Barcelona kan ketika lo berhadapan dengan Dembele di posisi yang sama, itu kan yang membuat dia susah untuk bisa explore di posisi yang aslinya dia. Sementara kan dia selalu ngambil dari sisi kanan. Sementara Rodrigo bagus juga, cuman dia lebih layak dimanfaatkan ketika super sub juga gitu di kanan, tapi dia masuk ke tengah kan lebih banyak membantu tengah, itu yang lebih menguntungkan Brasil kalau si Rodrigo ada di posisi itu. Cuman kalau untuk start dengan begitu banyaknya peluang yang bisa diciptain dan dia berani nembak, dia berani membuat pemain-pemain Brasil yang lain bisa merebut second ball, kok gue lihat si Rafinha tetap pilihan utama sih. Nah ini berarti kalau ngelihat tadi, Virzi yakin banget kalau ini akan selesai 90 menit. Lo yakin 90 menit atau sampai karena Brasil sekarang ya, walaupun quality wise individu mungkin kalah dari 2006 lah. 2006 kan kalah jauh ya, masih ada Ronaldinho dan kawan-kawan gitu. Cuman collectively ini the best Brazil menurut gue ya. Bermain secara kualitas, tapi bukan individu-individunya. Individunya mungkin ya Vini kalah sama siapa, ini kalah sama siapa dibandingkan apalagi fullback ya, masih ada banget, udah tua-tua banget. itu gue rasa masih kualitasnya jauh Brasil yang lama lebih bagus. Cuman sekarang secara kolektif ini tim lebih solid, ini tim lebih defense wise bagus. Ketika transisi dari bertahan ke menyerang juga bagus. Nggak ngoyo untuk selalu tampil dengan sepak bola bagus, tapi hasilnya cukup gitu. Nah ini kan Cici udah belajar dari pengalaman kemarin, gimana dia mencoba untuk tampil lebih ngotot tapi nggak membuahkan hasil. Tapi sekarang dia agak ngerem-ngerem nih, dengan tidak selalu harus main cantik, nggak usah main gitu, tapi hasilnya yang penting seperti apa. Nah Brasil sekarang tuh gue ngeliat dari sisi komposisi jauh lebih solid. Nah kalau untuk start, tadi gue bilang kalau dia bisa menciptakan gol awal, Kroasia akan kalah bahkan telak dalam 90 menit. Kalau mereka bisa. Kalau sebaliknya, kalau Kroasia nyetak gol awal. Kalau Kroasia mencetak gol awal, ini bahaya bagi Brasil. Kalau perpanjangan waktu, justru gue lihat Brasil lebih bahaya sih. Kroasia lebih bisa kemungkinan untuk bisa memenangi pertandingan. Kalau Brasil nggak bisa nyetak gol dalam durasi yang cukup lama dalam satu pertandingan itu. Masalahnya Brasil juga 50-50 sih kalau udah nyampe fase ini. Jadi sejak 86 tuh 1986
dalam kalau begitu Piala Dunia masuk fase yang ada 16 besarnya dan perempat final ini, Brazil itu 4 kali lolos dan 4 kali enggak. Jadi ini adalah kali ke-9 mereka nyampe fase ini. Kalau kita lihat kemarin-kemarin ada masa di mana dia kalau nyampe ini blank juga gitu loh. Jadi ini yang harus dihindarin, apalagi dengan generasi sekarang yang Mas Aryo bilang luar biasa tajamnya di depan, dan media Brazil juga bilang satu-satunya cara kita akan menangin turnamen adalah mengandalkan super attack yang kita punya itu. Jadi kalau super attack-nya itu bisa dinetralisir oleh pertahanan yang bisa meredam Belgia di turnamen ini, bisa gawat bagi mereka gitu. Oke, itu dari prediksi dari Firzi dan juga skor alat berarti ya Brazil Kroasia. Iya, Kalau kalau yakin gue akan sih, tapi nggak nyampe meyakinkan? extra time kali ini. Nggak nyampe extra time. Sementara Mas Haryo, Iya, kalau 90 menit Kalau gol cepat Brasil menang telak. menang telak ya. Kalau kalian jebretin gimana prediksinya Brazil dan Kroasia? Apakah Brazil dengan menang meyakinkan atau Kroasia justru kembali menghadirkan kejutan di fase kali ini? Dan nanti juga masih ada pertandingan antara Argentina lawan Belanda dan juga ada live reaction di DPI nanti jam 10 malam. Sambil nunggu jam 10, jangan ngantuk dulu. Masa jam segini udah ngantuk nungguin pertandingan? Langsung aja minum kopi Kawal Api Special Mix Gula Aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Jebretin bisa dapetin di toko-toko terdekat, dan buat teman-teman yang udah redeem kodenya DPI arenin aja dan udah kehabisan, nggak usah kecil hati karena antusiasmenya masih banyak dan terbatas. Mending lo beli nih, link di bawah ini atau juga ada di deskripsi atau di live comment, linknya bisa dicari. Promo menarik juga, langsung dibeli sekarang untuk nemenin nonton bola sampai nanti dini hari. Yuk beli Kapal Api Special Mix Gula Aren di Tokopedia Rp 9.999 saja loh, hanya di toko Kapal Api Store. Klik link di bawah ini ya, atau di deskripsi atau di live comment. Sambil lanjut kita minum dulu ntar. Monggo diminum, tamu-tamu gue minum kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren ya. Biar nggak ngantuk kita sampai jam 10, jam 2 nanti nonton bola. Mantap. Lanjut. Mantap ya. Kita akan ngebahas pertandingan selanjutnya tapi kulitnya dulu karena ntar dagingnya agak belakangan. Kita ngomongin dari isu yang terkait menjelang pertandingan, di mana ada isu terkait Rodrigo de Paul ya. Ini Rodrigo de Paul dan juga isu tentang pergandingan Di Maria dan juga Depay. Kita mungkin ngomongin yang Van Hal dulu deh, karena ini gue agak emosional juga ngeliat Van Hal yang membanding-bandingkan Di Maria dengan Depay. Di Maria kan pernah bilang terkait soal kebobrokannya MU di bawah Van Hal dan lain-lain, sementara Van Hal justru memuji ketika Depay nggak ngekritik itu. Menurut kalian kenapa Di Maria dan Depay gagal di MU? Dari situ dulu. Ya, itu kan masanya Man United lagi ancur-ancurannya kan setelah transisi dari Sir Alex ya, di mana lu beli pemain yang nggak cocok sama pelatih, nggak cocok sama skema, nggak cocok sama formasi, dan apa yang ingin dibangun kan nggak cocok. Lu mainin Di Maria, dikasih Di Maria untuk seorang Louis van Gaal, nggak bakal jalan, udah kelihatan banget dari awal pun. Dan kemudian di sana diperparah oleh isu yang dia punya kan. Dia pertama adalah kebugaran. Nah ini Van Gaal juga bilang pertama kebugaran, habis itu yang rumahnya kebobolan itu kan kebobolan maling itu kan, kerampokan, dan itu pasti berpengaruh banget. Hal-hal di luar lapangan itu sih yang sebenarnya nggak terlalu terlihat tapi berdampak besar sekali kepada performa pemain di lapangan ya, terutama sama skema sih yang nggak cocok. Tapi even Depay kan juga nggak worse kan di bawah Van Hal. Padahal dia habis jago-jagonya di PSV, kemudian ke Piala Dunia juga jago gitu kan lawan Cuman Brazil. kan dia nggak pernah nunjukin konsistensi yang selalu stabil kan di setiap musimnya gitu. Lihat pindah ke MU, cabut dari MU bagus. Tapi waktu di PSV bagus kan, top scorer kan, konsisten lah maksudnya. Cuma setelah itu kan, setelah dia dari MU kan nggak pernah konsisten. Dia ke Barcelona turun. Berarti MU yang bikin jelek-jelek. Iya. Atau dianya yang jelek Kan gitu, pasti atau nggak mampu di level Enggak, tertinggi. dianya sendiri tidak konsisten. Terlepas dari di timnasnya dia konsisten, tapi ketika dia tampil di klub justru nggak konsisten. Dia bisa nyetak 20-an gol, hampir 30, tapi bisa juga turun gitu. Jadi gue rasa, dan sistem 3 back yang coba langsung dia aplikasiin dengan materi yang ada pada saat itu yang ada bisa kan. Lo tahu Inggris susah main dengan 3 back kan. Koordinasinya siapa yang nggak boleh keluar dari situ, yang mereka biasa naik, tapi coba jadi back kan nggak bisa. Jadi gue rasa sistem itu yang coba langsung dipraktekin sama Van Hal, yang dia ternyata bisa ngubah waktu di Belanda, tapi ternyata di MU kan nggak semudah itu, dan cukup butuh waktu lama untuk bisa ngaplikasi ini.
kadung turun kayak apa dari sisi kualitas, dari sisi hasil yang didapat. Lebih parah mana berarti menurut kalian, Depay atau Di Maria waktu di MU? Di Maria sih kalau buat gue ya. Karena sama lebih singkat sih. Enggak, Di Maria kan kena kutukan yang nomor 7 itu kan sejak si Ya, Depay juga dong. Iya, Depay juga, nomor 7 Depay ya, juga semua kan. dua-duanya. Ya mungkin ini Van Hal agak subjektif juga ya, karena kan pasti adalah Depay orang Belanda. Dia juga pasti menghormati Van Hal, dia juga orang Belanda dan ada kemungkinan masih ketemu juga kan dibanding Di Maria kayaknya nggak akan mungkin ketemu. Dan Depay kan bagus banget sejak Van Hal datang kan. Setelah Euro kan jago banget dia. Oh iya di Belanda di ya. Belanda, Waktu di bukan Belanda, MU ya. Belanda. Jadi ya nggak mungkin lah dia balik muji Di Maria. Nah ini kalau Van Hal ngomongin soal Di Maria dan juga Depay, tadi ada Scaloni juga yang agak emosi kok bisa kabar terkait Rodrigo De Paul cedera atau nggak fit itu bocor. Menurut kalian ini Rodrigo De Paul absen akan jadi kehilangan besar karena dibilang kan jadi bodyguardnya Messi, tapi so far di awal-awal fase grup dia menjadi bulian karena ternyata nggak sekuat itu. Tapi ketika dia hilang, apakah akan jadi kehilangan besar buat Argentina? Oh iya, kehilangan besar banget karena itu nanti akan menentukan sistem apa yang dipakai. Karena bukan hanya De Paul tapi juga Di Maria ya. Kalau media-media Argentina ngelihat di latihan, jadi mau bocorin juga tuh sebenarnya bagaimana Scaloni latihannya. Scaloni juga nggak pernah nurunin tim yang sama dalam starting 11-nya sejak 2019. Jadi dia itu pasti mengubah sesuatu, kecil atau besar dia ubah. Satu dua pasti ada. Iya, pasti ada yang ubah. Dan apalagi kalau perubahannya segede ini. Kemarin media-media Argentina melaporkan bahwa Scaloni mencoba dua sistem. Pertama 4-3-3, habis itu 5-3-2. Ini perform sebenarnya De Paul dan Di Maria udah ikut latihan, bisa ikut latihan sama grup, tapi cuman fase pertama latihan. Nah ini yang kebugaran mereka jauh diragukan, keterlibatannya mereka sebagai starter at least ya, nggak tahu sebagai pemain pengganti. Dan kabar itu ya keluar dengan gampangnya dari campnya Argentina gitu ya, pasti dia juga ya kayak Inggris aja kan berapa jam sehari sebelum pertandingan biasanya juga udah ketahuan kan starting line up-nya siapa. Jadi ya ember-ember juga ini bocor-bocor juga media-media sana gitu. Ember-ember pisang berarti dia. Kalau penggantinya Siap. penggantinya siapa Mas? Dia kebanyakan di sana. Iya, kebanyakan di sana. Nanti juga gitu Mas. Sama komika. Sama komika. Siapa Mas pengganti berarti kalau untuk sisi defensifnya di lini tengah Argentina? Kayaknya tetap dipaksain main sih ya. Kalau menurut gue ya, mau nggak mau gitu. Cuman kalau enggak, si Rodriguez ya. Guido siapa? Guido ya. Rodriguez si Betis kan. Paredes di latihan Atau sih Paredes. Paredes atau Rodriguez. Cuman Paredes di pertandingan pertama jauh banget gitu. Dengan harapan seperti apa, tapi dia tampilnya nggak bagus. Cuman kalau gue ngelihat komposisi yang paling ideal ketika mereka bisa menurunin semuanya, gue rasa ini sih Ji. Ini ya idealnya. Molina balik lagi, Acuna juga balik lagi kan, sempat ditarik juga pas kartu kuning kan, akhirnya dimasukin lagi. McAllister, gue rasa salah satu bintang utama mereka bersama Enzo Fernandez. Ini juga kenapa Messi bisa keluar penampilan terbaiknya ya karena kelilingnya tuh lagi ada pemain-pemain yang bisa membuat Messi semakin, iya betul. McAllister di situ, Rodrigo De Paul yang selalu nutup, Enzo Fernandez juga yang bisa link up yang bagus banget dengan permainan segitiga di sebelah kiri dibantu sama Papu Gomez, di kanan dengan Rodrigo De Paul juga bagus, Molina bantu ke atas. Jadi kalau emang ini bisa dimainkan, gue rasa komposisi ini adalah yang terbaik menurut gue. Julian Alvarez instead of si Lautaro Martinez, karena ya dia 2 kali start, 2 kali golin, itu nggak banyak juga pemain Argentina yang bisa melakukan itu, 2 kali start langsung menciptakan 2 gol. Makanya ya, menurut gua komposisinya adalah yang ideal. Cuman kalau tadi si De Paul nggak main, ya ini perubahannya tuh bisa cukup drastis ketika mereka butuh Martinez. Jadi formasi 3 back di belakang. Otamendi, Romero dan juga Martinez. Molina, Acuna naik ke atas, yang nggak main berarti Papu Gomez. Oke. Yang nggak main. Tapi jadi, tengahnya tetap McAllister sama Enzo berarti ya. McAllister, Enzo, Acuna sama Molina. Sementara di depannya si Alvarez sama Messi. Lo setuju Fir dengan komposisi ini? Ada kan komposisi gue? Terkait Komposisi gue ada kan? Ada. Udah disiapin, tenang aja. Itu persis seperti apa yang Mas Aryo bilang, karena gue ambil worst case skenario-nya dan melihat betapa konservatifnya si Scaloni. Karena kita lihat ketika mereka lagi leading lawan Australia, mereka main 3 back ini. Kalau dia pemikirannya dia kan back atau gelandang bertahan kan, Scaloni kan. Dan beberapa bilang di Argentina dia juga konservatifnya dalam penetapan formasi. Nah ini tergantung kalau misalnya dia mengidentifikasi
kekuatan Belanda ada di wingbacknya, dia pasti akan men-shadowing apa yang formasi Belanda lakukan, lakukan untuk menetralkan ancaman. Molina dan Acuña pasti main, tapi Acuña belum tentu ya karena dia akumulasi kartu bisa jadi Tagliafico disiapkan di situ. Tapi Acuña dan Molina yang main di final Copa America dan waktu itu meredam Brazil. Jadi dia pasti akan main. Lisandro tadi datang ke bawah tukar. Iya, ini adalah kalau misalnya De Paul dan ini bukan Di Maria tuh, gue taruhnya si Alvarez tapi kalau misalnya Di Maria main mungkin main jadi 4-3-3 ya, dan Paredes katanya yang Paredes itu typo Paredes kayaknya disiapkan walaupun dia bukan dalam bukan dalam Paredes lucu banget, bukan dalam dia lagi nggak dalam formasi terbaik lah, bukan dalam permainan terbaik bersama Juventus, rada-rada ngaco juga. Tapi 2 at the front, 5 at the back. Kalau itu adalah alternatif skema yang disiapin Scaloni. Oke, itu dia. Kalau Argentina masih punya beberapa nama pilihan buat opsi dan juga tadi mungkin ada perubahan skema juga ketika De Paul nanti ternyata absen. Kita juga bakalan milih nih siapa siapa jebret tim yang terpilih menerima hadiah kaos dari KNVB. Nanti ya bakal dikasih sama Intan abis ini kuisnya. Monggo Tan, silakan apa pertanyaan kuisnya? Jam segini mata mulai berat. Padahal ada pertandingan bola late night. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Ngantuk nungguin jadwal pertandingan? Jangan sampai ketiduran. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Oke, Panju udah bahas tipis-tipis Belanda Argentina ya. Pasti juga di hajatan bola ini kalian nyimak lah ya semua info menarik seputar fakta dan data. Kalau soal Van Dijk mungkin udah pada tahu ya, apalagi soal Depay. Tapi gimana dengan kipernya Belanda, Noppert? Wow, dia berani juga loh dan santai aja tuh. Waktu ditanya takut nggak sih ngadepin Messi? Jawaban dia, santai lah, Messi kan juga manusia. Nah, buat Noppert jadi pilihan utama buat Van Gaal itu akhirnya merubah rencana besar dia nih jebret tim. Noppert yang juga membela tim Heerenveen ini di Liga Belanda sebelumnya mau gantung sarung tangan alias pensiun. Ternyata story-nya berubah dan penampilannya oke kok. Nah, sekarang giliran kuis nih. Berapa tingginya kiper timnas Belanda ini? Ayo. Bukan itu deh yang pertanyaan Intan, karena jawabannya 2,03 meter. Nih pertanyaannya ya. Dari cerita Intan tadi, sebelum pensiun Noppert ini kan pingin alih profesi katanya. Nah, apakah calon profesi barunya sebelum akhirnya milih bertahan di sepak bola? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, yang jawabannya benar dan cepat akan dapat hadiah jersey timnas Belanda yang ditandatanganin sama para pemainnya. Wow, siapa yang mau? Gampang dan oke banget kan hadiahnya? Silakan jebretin jawab ya. Nah itu dia pertanyaan dari Intan. Apa profesi, bukannya tadi pertanyaannya tinggi badan Noppert ya? Bukan ya? Apa profesi yang akan dilakukan Noppert jika tidak bertahan menjadi pemain bola? Apakah dia akan jadi YouTuber yang suka ngeprank-ngeprank jadi miskin? Atau dia ternyata jadi YouTuber yang juga ternyata main ke dunia politik? Versi tahu nggak nih dia kerjanya? Dia mau jadi apa katanya kalau Isam? Tahu nggak? Tapi jangan usah kasih tahu, tapi tahu apa nggak? Spill nggak? Hah? Spill nggak? Nggak usah, tapi tahu ya. Tapi spill dikit boleh nggak? Jangan kasih tahu jawabannya, tapi yang nyempil apa? Yang nyentil dikit aja. Yang nyentil dikit. Apa? Berhubungan sama apa? Berhubungan dengan apa ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya pokoknya itulah nanti akan kita omongin ya. Yang jelas ini hadiahnya kalau ada yang bisa jawab apa profesi yang akan dilakukan Noppert jika tidak bertahan jadi pemain bola. Dibuka dong. Ya. Oke. Ntar dibilang ini baju KW kalau dia udah dibuka. Ini dia hadiahnya jersey original dari Oranye Indonesia dari KNVB dengan tanda tangan Depay. Ada Klaassen. Itu tanda tangan Justin, Valen. Ada Vino. Ada Depay, Klaassen, Noppert dan pemain lainnya pokoknya itu lihat tadi di foto-foto pada tanda tangan asli tuh. Jadi ini lagi foto beneran. Ini bukan Main Timo, bukan Diego Mitchell, tapi beneran pemain asli Belanda. Ada Jansen, ada Koopmeiners. Nah, silakan jawab makanya di kolom komen.
bukan live komen ya, tapi di kolom komen dengan syarat wajibnya follow Oranye_Indonesia dan juga follow Jebret Media TV Instagramnya dan juga subscribe YouTube kita pastinya. Akan diumumkan besok siapa yang berhak dapat jersey eksklusif ini. Monggo ya langsung jawab. Ini dia tanda tangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Padahal main bola kan ada 11 gitu. 9 nanggung banget. Ya udahlah itu dia. Nggak, bercanda, oke. Bercanda. Sekarang kita lanjut lagi ngomongin Belanda lawan Argentina di Pakai mana. dong, kan ngomongin Belanda pakai. Nggak jangan. Bahasan daging ya, bahasan daging. Kan sekarang kapal api merah. Kita ngomongin Belanda lawan Argentina. Ngomongin dari formasi Belanda dulu deh. Formasi Belanda ini kan hampir nggak berubah, tapi kayaknya Van Gaal masih belum menemukan tandem terbaik untuk De Jong karena antara Koopmeiners kemarin juga disebutin siapa lagi De Roon, terus juga di lini depan mungkin udah hampir nggak digantikan ada Depay, Gakpo, Klaassen. Tapi menurut kalian apa yang akan berubah? Apakah memang stick to the winning team atau menurut kalian akan ada yang berubah di lini tengah? Kalau kita lihat sebenarnya Gakpo juga nggak bermain di formasi terbaiknya ya di PSV. Kita kan pernah sebut itu juga bagaimana Gakpo bermain di kiri, di wing kiri, tapi formasinya Van Gaal nggak mengadopsi seorang penyerang kiri. Jadi dia bermain sebaik mungkin dengan apa yang dia tunjukkan dan dia bisa gitu, dia bisa mencetak gol apalagi terutama lawan Senegal 2 shot on target pertamanya. Yang jadi sorotan di laga ini memang nanti adalah Jurrien Timber, bagaimana dia akan menghadapi pergerakan dinamis dari para penyerang sayapnya ya, bisa jadi Alvarez, bisa jadi Messi yang kesana ya, walaupun memang hampir setengah penyerangannya Argentina tuh datang dari sisi kanan. Karena Messi ada di sana, ada di sana dan dia juga bergerak ke tengah dengan Ake pasti akan mengikuti dia. Yang menarik di lini tengah lain adalah Klaassen, De Jong dan De Roon ini nanti akan biasanya kalau Van Gaal dia bermain counter attack dengan sistem main marking sebenarnya di tengah. Jadi dia one on one. Kalau dilihat di lini tengahnya terutama kelihatan di pertandingan melawan Amerika Serikat kemarin. Nah, apakah dia akan menetapkan sistem 2-on-1 juga ke Messi ketika Messi membawa bola seperti ketika yang pemain Meksiko lakukan untuk ke Messi, Guardado ya biasanya ditambah satu orang lagi. Apakah ada satu yang khusus menjaga Messi ditambah plus one untuk nemenin dia? Nah, itu akan kita lihat nanti. Istrinya dong plus one. Aduh, si siapa? Siapa sih namanya? Ya itulah pokoknya. Kalau ngomongin dari tadi di backnya Belanda gitu, lihat nama Jurrien Timber yang bisa menggantikan De Ligt, ini berarti artinya pukulan De Ligt yang secara kualitas De Ligt belum cocok ada di skema ini berarti ya. Even gantiin Ake pun nggak bisa, gantiin Timber pun nggak bisa. De Ligt kan back statis ya. Kaku ya robotnya. Back yang di tengah betul-betul satu dari. Berarti jagoan Maguire ya. Maguire bisa ada di sisi kiri ya. Karena kan memang dia terbiasa dengan skema 3 back gitu. Sementara kalau skema 3 back back statisnya kan paling ya cuma satu si Van Dijk gitu. Sementara Timber kan biasa jadi wingback juga. Iya, jadi right back juga bisa. Kalau pergerakan seorang striker dia udah biasa untuk bisa ngawal seperti itu, kan itu tidak bisa dilakukan oleh De Ligt. Ya. Berapa kali dia keteteran justru dalam mencoba melakukan atau keep up dengan apalagi Ismail Assar gitu. Ya dua lari nggak bisa dia emang. Iya nggak bisa. Makanya dia kan kebiasa di tengah. Kalaupun maju mundur doang gitu, bukan kiri kanan. Sementara dalam komposisi 3 back, lo butuh back yang bisa maju mundur dan kiri kanan. Nah di sini makanya Timber ada di posisi itu. Nathan Ake kan juga gitu. Kalau di City kan suka main juga sebagai back kanan kan berapa kali. Terus tidak melulu jadi back tengah gitu. Bisa jadi back kiri juga kan. Back kiri maksud gue. Dia selalu sering main sebagai back kiri. Artinya pemain-pemain yang disiapkan untuk ngapit Van Dijk, emang dua pemain yang posisinya sering jadi wingback. Makanya mereka bisa keep up untuk bisa ngelebar ke kanan. Misalnya si Van Dijk di situ dari tengah juga turun satu untuk nemenin Van Dijk di situ. Tapi yang dua di belakang emang punya kemampuan untuk geser ke sisi kiri dan juga sisi kanan. Makanya kenapa Timber yang dimainin, walaupun mungkin lebih mengkilat si De Ligt ya dari posisi back, bola-bola atas, untuk sliding juga bagusan dia. Cuman kalau untuk harus bergerak emang Timber posisinya. Nah ini kalau kita melihat bagaimana lini serang mereka, oke lah mungkin Gakpo dan juga Depay kemana saya agak bingung. Cuman ketika buntu masih ada nama Bergwijn juga punya kecepatan dan ditambah ada Dumfries yang punya kecepatan. Kalau di kiri kan mungkin Blind agak cukup statis ya, tapi untuk crossing dan juga untuk bantu serangan masuk ke kotak penalti bagus. Nah ini apa yang bisa diekspos dari Argentina yang fullbacknya so far juga belum terlalu bagus gitu kan di turnamen ini? Akunya juga nggak terlalu bagus ya. Sebenarnya PR-nya bagi Belanda kalau memang startingnya itu nggak bisa tembus, yang susah memang
karena lini kedua penyerangnya kan mereka siapa? Weghorst, Berkuain Jansen. doang. Oh, kalau nomor Itu 9-nya mah ya, iya ya. nomor Iya, 9-nya nggak hampir Nggak jelas sih nggak Jansen jelas tuh. banget lawan Qatar aja mereka Iya, kesusahan, hampir nggak ada bentuk, nggak ada penampilan dan ketika melawan Senegal ya dipecahkan oleh Cody Gakpo Gakpo. dengan sundulannya which is Iya, yang dia jarang banget Itu juga lakukan passing di ke Liga kerumunan ya, Belanda. kalau kata fans Iya, Belanda ya, iya, passing kayak ke fans kerumunan. Belanda yang satu ya. Yang nggak mengakui asis kalau Koman silang. Iya, itu sih yang jadi masalah dan itu kalau misalnya first 11 nggak bisa memecahkan break the line of defense-nya Argentina, ini apa yang bisa ditawarkan dari bench? Karena secara individu Belanda ya kita udah berapa kali bahas, mereka ini bukan lagi tim yang punya Arjen Robben yang bisa langsung unlock pertahanan dengan skill-skillnya ataupun Mbappe yang kita lihat. bahkan Dikait gitu ya, Iya, nggak punya dekat. semua deh. Nggak ada semua. Jadi kolektivitas yang mereka punya dan ketika lawan Amerika sedikit banyak kan dibantu dengan Amerikanya yang nggak bisa ngikutin sistemnya mereka. Terlalu narrow, bertahannya terlalu naif ya compact, mainnya ya. terlalu naif. Seharusnya mereka makanya kita lihat bagaimana apakah Argentina akan ngikutin formasinya Belanda, karena kalau diikutin one on one gue bilang masih lebih kuat Argentina gitu. Dan walaupun Timber, Van Dijk dan Ake kompak nih bilang mereka bertiga, enggak kok Argentina bukan Messi doang, banyak yang lain ya. Masalahnya ancaman utama memang datang dari seorang Messi. Dan Messi akhirnya kan mecahin ininya dia ya kan, Fase voodoo-nya dia knockout di ya. fase Fase knockout knockout, golin kan. akhirnya. Dia akhirnya bisa golin dan dia bisa membuka pertahanan Australia hanya dari chances yang mungkin cuma 0, chances ya. berapa Rapet ya. expected goals itu. Dan ini, tapi Noppert sih, sejak tadi kan kita udah ngomongin Noppert juga, dia melakukan beberapa save yang gue bilang bagus banget sih emang di turnamen ini untuk kiper yang Iya, dari partai muda, pembuka ya. yang dulu hampir jadi Iya, itu jadi ya. pertanyaan itu. Dia luar biasa banget emang perubahan karirnya dan emang dari awal kan Van Gaal udah bilang kenapa dia nurunin Noppert kan ditanya. Ya dulu aja gue berani nurunin Edwin van der Sar 19 tahun di Piala Champions kok. Kenapa sekarang gue nggak berani nurunin Noppert yang udah Sama lebih Silesen kan juga waktu itu kan. Silesen juga kan, Waktu yang iya. di 2014 kan juga orang nggak ngira dia yang starter, ternyata bagus gitu kan. Iya ya. Nah ini kalau melihat bagaimana Belanda bisa somehow bisa ada di fase ini, kemudian dengan pemain-pemain yang kita awalnya Noppert juga belum terlalu lihat rekam jejaknya, walaupun mungkin di Heerenveen ada yang nonton Eredivisie mungkin tahu, tapi kan kita banyak yang lihat Depay pun di Belanda di Barcelona juga jelek gitu kan. Terus main-main lain juga nggak terlalu, Dumfries pun di Inter nyerangnya bagus tapi defense-nya agak berantakan. Tapi somehow dia ada di sini, berarti ini Van Gaal masih punya tangan emas dong ketika melatih tim untuk turnamen. Kalau liga mungkin gue udah pesimis, tapi kalau untuk turnamen kayaknya dia punya magis yang berbeda ya. Iya, dia tahu gimana untuk nyari peak pemainnya gitu kan. Peak performance-nya di mana untuk terus naik. Dan kalau kita lihat Belanda sih sebetulnya kan belum dapat lawan yang betul-betul seimbang ya. Menurut gue itu juga menjadi salah satu ujian juga. Argentina juga sama sih sebenarnya ya, belum main lawan sepadan banget kan. Meksiko lumayan sih. Meksiko, Oh iya, tapi Meksiko nggak berani main nyerang Iya, masalahnya. Meksikonya terlalu defense. Iya. Harusnya mereka tuh menjadi salah satu ujian, tapi lo nggak bisa melakukan itu. Polandia juga gitu juga ya. Ya Polandia mah nggak bisa diharapin ya. Dari sisi defense. Ya kalau gue lihat sih memang ya Van Gaal punya kemampuan itu ya untuk selalu komposisi pemain gue materinya kayak gimana sih ini, oke berarti sistem yang akan gue mainin ini, dan selalu bisa menemukan sistem itu, penempatan posisi pemainnya selalu tepat, pergantian pemainnya juga selalu tepat. Ya yang membedakan mungkin di awal Depay nggak main, terus ketika Depay main beda banget kan, mereka jauh lebih fluid gitu. Nah kalau dia main jadi starter, mungkin dia harapannya langsung bisa mendapatkan kefluidan itu sejak awal gitu. Cuman kalau tadi Firzi bilang begitu Depay macet, nah ini Ya kan, belum tahu ya siapa Halo yang akan guys, bisa. kita udah sampai di Woi, ini dia fans Belanda ini baru mau nanya. Kaget. Mereka langsung Hei Sio, udah nyampe Qatar, baru nyampe nih Len. Mantap. Oke guys, kita udah sampai di Qatar untuk 2 kalinya dan sekarang langsung join di sama Atta. Jebret Media TV yang ada di Hajatan Bola Dunia. Jadi kita akan lihat hari ini pertandingan 2 antara Kroasia Brasil dan juga Belanda Argentina. Len, videonya mati Len, videonya sinyalnya jelek kayaknya. Videonya hilang. Nah, ada mantap. ada lagi. Oke, lanjut. Oke, gimana? Udah aman. Baru sampai nih gua. Baru sampai nih. Ini berarti nonton Belanda lawan Argentina atau Brasil Kroasia juga? Brasil Kroasia nanti bareng sama teman-teman kan ada live reaction di Jebret Media Oke. Ya. Lo di stadion bareng dengan
Le Mineral, gua di stadion nanti Belanda Argentina, jadi tapi kemungkinan pas lagi Brazil Kroasia juga udah di dekat stadionnya, udah dekat-dekat Belanda Argentina, karena kata bakal rame banget hari ini. Nanti serame apa Len? Kira-kira nanti di stadion ini lebih banyak fans Belanda atau fans Argentina? Gue dengar lebih banyak fans Argentina ya, fans Argentina lebih banyak. Kemudian juga fans Belanda akan kumpul seperti kemarin di Oranje Bus yang memang disediakan untuk ngumpul-ngumpulnya semua fans Belanda dari seluruh dunia. Dan hari ini gue dapat tiket lagi dari KNVB, jadi gue hari ini tentu akan beroranye ya menghadapi Argentina. Dan nanti gue ditunggu cuma 15 menit untuk bisa janjian untuk dapat tiket karena akan padat banget jadwalnya. Jadi katanya akan banyak fans Belanda dibandingkan waktu pertandingan sebelumnya. Sementara Argentina makin banyak, dan banyak juga turis-turis yang memang waktu beli tiket ini ngacak gitu. Beli tiket ini ngacak tapi akhirnya dapat pertandingan hebat ini. Karena kan waktu itu waktu beli tiket pas pertama kali di issue itu kan belum tahu siapa lawan siapa. Hanya cuma tahu ini match berapa, pemenang match berapa, lawan match berapa. Jadi banyak yang akhirnya nonton pertandingan ini, tapi ada juga mungkin yang bukan fansnya dan nggak jadi nonton, ada. Jadi memang rebut-rebutan tiketnya juga gokil dan susah banget untuk dapetin pertandingan yang ini. Sama kayak yang nanti Inggris Prancis gitu. Tapi kalau kayak Maroko Portugal, katanya yang orang-orang Spanyol yang udah beli tiket waktu itu dilepas semua karena mereka nggak nonton. Iya, jadi banyak yang nggak nonton ya kalau gitu fans Spanyol. Kalau warga lokal, Ya kayak gitu. warga lokal belain mana? Nah, menariknya warga lokal itu, terus sama di sini kan banyak banget yang kerja di oil company kan. Jadi mereka memang sudah difasilitasi untuk bisa, ada yang dapat dari perusahaan, ada yang waktu itu beli untuk dapat kesempatan pertama. Jadi mereka bisa beli 10-20 tiket. Walaupun waktu itu belum tahu ya nanti semifinal siapa ini siapa. Tapi kalau ditanya jagoin siapa sih, gue nggak lihat waktu itu ya. Gue nggak tahu nih kalau yang sekarang kedua kali gue ke Qatar ini. Tapi waktu ke sana sih masing-masing nggak yang kayaknya ngefans sama si ini banget gitu, nggak ada sih. Mereka ngefans tuh sama Toyota Land Cruiser, gue lihat gitu, mobilnya itu semua, walaupun yang baru sini lagi. mahal. Yang baru lagi di situ ya. Ya. Berapa Len tiketnya Len estimasinya yang si Argentina lawan Belanda ini? Kan Argentina katanya tiketnya satu yang paling mahal kan di sepanjang Piala Dunia ini. Argentina Belanda kalau yang reguler untuk rata-rata itu di harga 8 juta ya. Tapi kalau udah di reseller itu udah sampai ke 16 juta sampai 20 jutaan. Gila. Gitu. Jadi kalau lu rajin untuk lihat ke website tiketing FIFA, itu kita bisa download yang kayak nunggu berapa jam untuk bisa masuk ke situ. Kemudian kita cuma dikasih waktu, kalau begitu udah masuk 5 menit doang buat tiket war. Gila ya. Cepet-cepetan Jadi gitu. iya, tapi kalau yang tiket FIFA itu harga resmi, jadi sebagaimana yang tertera di tiket harganya memang segitu. Tapi kalau lu sekarang ke Viagogo, ke yang lain, mahal. ya udah gila nih. Gitu. Gila, harganya udah melambung ya. Trip yang kedua ini Giri emang nggak masuk ke dalam stadion, tapi apakah akan ada stadium miracle lagi buat dia, kita nggak tahu. Enggak, pertanyaan gue, kenapa lo udah di sana, balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Qatar, kenapa lo sempat balik ke Jakarta? Karena Jebret Media itu memang berbeda sama yang lain. Selain udah berangkat, selain satu-satunya yang ngeberangkatin gitu, yang memang anti mainstream ya, bukan yang dibiayai perusahaan dengan segala macam SOP-nya, tapi yang memang perusahaan aja nggak CEO-nya memang, iya, CEO-nya memang bener-bener gila bola gitu. CEO-nya bukan yang emang karena lihat tren lagi bola jadi bikin acara bola, kan enggak. CEO-nya gila bola, terus kemudian dijadwalin sampai tanggal 2 kemarin. Nah, CEO-nya gerah juga, jadi ngajakin CEO nonton semifinal. Kita mau berangkat semifinal, ya taunya ada brand juga yang pengen bikin aktivasi. Kalau gue sama CEO-nya ya CEO direkamin dia kan nggak mungkin dong. Oh iya nggak mungkin. Jadi akhirnya kalau bisa ambil di quarter final ya alhamdulillah puji Tuhan, berangkatlah kita. Tepat banget, kita waktu itu datang tanggal 2 nyampe Jakarta. Seminggu kemudian di tanggal 9 berangkat lagi. Bukti bahwa
jebret media ini memang berbeda dengan media-media olahraga Benar. lain Ya, ya. untuk memberikan reportase khas kita di Piala Dunia. Tapi yang serunya adalah pemberitaan di Piala Dunia hajatan bola dunia ini makin rame ya. Ya. Jadi yang tadinya dia dianggap mengkhawatirkan kan sekarang ternyata makin banyak berita positifnya. Ternyata banyak yang bilang ini salah satu turnamen yang sukses ya. Nah, lo sekarang sebagai fans Belanda, lo ngeliat ini akan 90 menit atau sampai extra time, Len? Iya, kalau tadi paling jujur sebenarnya gue ada 3 kerjaan juga kemarin balik ke Indonesia. Gak ada duit lagi buat berangkat. Tahu. Karena gue nggak ada sponsor, gue pasti berangkat lagi, lu tahu gue lah. Ya kan lumayan ada refill dikit, jadi nggak boncos banget kan, ada yang nutup dikit kan. Karena refill itu penting bagi gue, experience. Walaupun habis itu duit refill gue habis lagi, tapi experience untuk diceritain itu nggak ada yang bisa ngalahin Ji gitu. Jadi mudah-mudahan nanti lo juga akan join di Amerika Serikat, di Jerman kan, nanti 2 tahun atau 4 tahun lagi. Amin. Nah, tapi jangan di studio ntar nggak ada orang. Len, prediksi lo Kemungkinan kemungkinan perpanjangan waktu besar. besar. Itu lo dapat wahyu dari sana ya? Dapat wahyu dari sana ya? Karena gua belum melihat itu angkanya. Oke lah, itu dia. Bener-bener baru landing. Thank you, Len. Jangan lupa itu yang mie kemasannya dibikin ya, aktivasinya di sana kan udah bawa kan bekal ke sana kan. Oke, thank you, Len. Thank you, Len dari Bilang Qatar. sama Firzi juga, bilang sama Firzi di station yang itu jangan terlalu serius gitu, rambutnya jangan terlalu basah nggak tuh. Ya. Oke, Len. Jangan lupa nanti ditunggu lagi laporannya dari fase-fase berikutnya. Thank you, CEO kita dari Qatar. Dari Ini kita ada dombanya Justin tuh. Ya. Gila. Mantap. Bukan dong dombanya CEO itu. Oke, Len. Thank you. Thank you Ji. Ya, itu dia Valen dari Terminal 3 Suta ya. Bukan. Dari Qatar ternyata. Kalau mirip kan warnanya silver-silver gitu ya. Tidur di Berarti tenda dia lagi sampai nggak final tuh? tuh nanti. Ya? Sampai semifinal apa final dia? Sampai karena kan sampai semi. Sampai semi. Semi kan Dia soalnya pulang dulu nanti final berangkat lagi. enggak, kebanyakan duit ya. Valen masih ngoceh ternyata katanya. Oke, udah habis itu aja ya. Nggak usah kita ngomongin Argentina sedikit. Bagaimana peran dari striker Argentina so far, karena tadi Lautaro sebenarnya diproyeksi menjadi striker utama, ternyata Alvarez, tapi so far juga Alvarez kan gol-golnya belum yang gol-gol striker banget. Menurut lo emang ini peran dari pelatih Scaloni mengubah Alvarez dari Lautaro ini karena faktor memang Lautaro-nya nggak worse, atau dari skema ternyata lebih bagusan Alvarez untuk dengan skema yang sekarang ini? Iya, kalau dari tren kan emang sebetulnya bagus juga sih. Lautaro kan terakhir juga bagus juga, Ya, di tapi Inter bagus. si Alvarez itu dari musim terakhir emang apa outstanding menurut gua ketika dia dipinjemin ke River Plate, dia menjadi top scorer di River Plate, dia konsisten nyetak golnya banyak banget. Habis itu ke City, emang dia berada di bawah bayang-bayang Haaland. Cuman ketika dia dimainin, dia cetak gol juga kan. Dia bisa, selalu bisa kontribut dengan Bahkan mau main sayap juga mau dia. Iya, dia bisa dan dia cukup mobile lah untuk jadi striker. Pergerakan dia gue lebih mungkin mirip ke Aguero, tapi mungkin nggak seganas Aguero gitu. Cuman positioningnya, kesempatan kecil dia bisa manfaatin menjadi gol. Dan gol-golnya itu justru menurut gue gol-gol striker, jadi maksudnya peluang kecil tapi dia bisa manfaatin menjadi gol. Itu kan yang dibutuhkan di Piala Dunia kali ini kan, dengan semakin ketatnya lini pertahanan lawan, half chances, seperempat chances, lo bisa maksimalin menjadi gol. Nah itu gue lihat Alvarez, walaupun di awal sebelum turnamen mulai, gue ngejagoin Lautaro sebetulnya menjadi salah satu yang menjadi top scorer. Gue ngejagoin Lautaro dan juga Mbappe, tapi ternyata Julian Alvarez ya memang dia layak untuk menjadi starter. Lautaro tuh sialnya, emang Lautaro tuh sialnya gini Gara-gara kayak di dua Arab offside ya? Saudi, Arab Saudi, dia tuh hampir anonymous, hampir nggak, gue lihat zero touch gitu selama 40 menit pertama, operan juga tinggi banget. Giliran dia bisa lolos, offside. Oh ya, 2 kali lagi. 2 kali. Di Australia dia ada 1 chance yang dia balloon high gitu kan, tembakannya jauh banget. Tinggi. Nah si Scaloni bilang emang oke, Lautaro mainnya lagi jelek, tapi jangan lihat kontribusi dia dari hanya 2 pertandingan ini saja, karena memang Lautaro itu sebenarnya bagus karena dia bisa main sama Messi. Iya, Copa America pun dia kan. Iya, dia bisa nyetel Dulu sama Aguero bahkan nggak siapapun. begitu nyetel lah Messi ya. Iya Zaman-zaman benar, Aguero kan. betul. Di Inter dia bisa sama Lukaku, bikin Lukaku jago, bikin Bisa jadi Dzeko pelayan jago, jago, jadi top scorer, jadi goal scorer juga iya, jago ya. betul. Jadi kerjanya dia emang seperti itu. Oke, kalau nyetak gol belum bisa, untung ada Julian Alvarez. Masalahnya kan kalau nggak ada orang kayak Alvarez itu misalnya striker ketiganya mentok mau
model-model Vincent Janssen gitu lah atau Weghorst. Itu kan PR, tapi untungnya ada modelan si Alvarez ini modal yang Turam ya. model Iya, Turam Marcus sama Thuram. siapa tuh nomor 12 nya nggak jelas Siapa, juga tuh Randall Prancis. Colombo. Randall Kolo Iya, itu nggak Kolo jelas. itu. Kolo itu ya. Makanya untungnya ada orang yang bisa mengangkat beban itu sedikit dari dia dan itu yang dia perlukan sebenarnya. Tapi kalau lo suruh milih untuk di laga krusial ini tetap dengan Alvarez yang karena winning team atau menurut lo Lautaro punya chance dengan Alvarez mentalitas sih, kalau Alvarez ya? Itu Alvarez dia. lebih Lo aman. juga sama ya? Lebih aman Alvarez sih. Tapi kalau faktor kejutan bisa aja lo taruh. Tapi kalau ketika nanti Alvarez nyata buntu, nggak apa-apa tuh Lautaro untuk Iya, jadi nggak super sub. apa-apa. Bukannya lebih bagus maksain Lautaro dulu baru super subnya justru Alvarez lebih aman. enggak sih, lagi Ya, lebih wangi Alvarez si kan Julian udah sih. iya buktiin diri 2 start 2 gol buat apa diganti kalau menurut gua. Dan di latihan pun seperti itu Alvarez yang main. Berarti menurut kalian berapa prediksi skor? Argentina. Ya Argentina sih. Tapi beda Musuh-musuh Justin berarti. beda 2 bisa sih. Beda dua bisa. Sih. 90 menit ya? Ya Wah, walaupun gua sih emang beda Belanda nggak pernah kalah sih di bawah Van Hal. Iya. Beda satu sih Ribet kalau gue. juga lu Beda satu. ya. Extra Iya, time? 8 menang 3 seri ya. Iya. Di bawah Van Hal si Argentina. Tapi kan 0-0 itu kan hitungannya nggak kalah, tapi Oh, adu- yang di adu Piala penalti. Dunia 14 Iya, yang adu kan penalti. Kalah adu Iya. penalti. 90 menit extra time? Ada penalti? Enggak, tadi nggak mungkin ada penalti karena lu bilang Wah, bisa kayaknya dua. sih bakal nggak tahu sih. Gue bilang 2 gol beda tapi bakal alot. Jadi bisa aja masuk extra time karena dua pelatihnya gitu lebih banyak nunggu kan. Jadi kalau mereka nunggu lagi bisa jadi kayak 0-0 kayak 14. Walaupun possession lebih tinggi Argentina ya selalu Iya. ya dibandingkan Belanda kan makin turun kan possession. turun, sekarang makin pragmatis ya. peringkat ke-14 dari possession di Piala Dunia ini gila. Tapi mereka nggak mau dibilang main negatif football karena di saat bertahan pun mereka juga katanya masih pengen pressing. Jadi nggak Itu namanya bertahan, beda Ji. Beda. Padahal markir juga. Ya. Oke, itu dia menurut kalian prediksi kalian siapa yang menang, apakah Argentina atau Belanda? Kalian tim Coach Justin atau hatersnya Coach Justin? Dan juga nanti jam 10 ada komentator live reaction bersama Mas Aryo, ada juga Abdul Hadi dan juga nanti ada bintang tamu yang pastinya masih dirahasiakan. Dan nanti juga akan ribut sama saya ya di acara sebelah. Jangan lupa nanti jam 10 ngantuk nunggu jam pertandingan. Nah, minum kopi kapal api spesialis gula aren dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Thank you Juriti yang udah nonton. Sampai ketemu di DPI Hajatan Bola Spesial bersama kami. Dadah.